Waktu yang
ذكر في قوله وازدادوا تسعا أي 9 ف300 الشمسية 309 qamariyah. Kemudian mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 360 tahun 300 tahun, dan mereka menambahnya menjadi 9 tahun sehingga berjumlah 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu mimma ikhtalafu bihi wa huwa ma taqaddama dzikruh. Dan katakan kepada mereka, Allah lah yang paling tahu tentang apa yang mereka perselisihkan. Lahu ghaibus samawati wal ardi ay ilmuhu. Sungguh Allah mengetahui semua yang gaib di langit dan semua yang gaib di bumi. Aqsir bihi ay billahi hiya sifatu ta'ajjub wa asmi bihi. Alangkah maha melihatnya Allah, alangkah maha mendengarnya Allah. Semua dilihat, semua dilihat. Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Kadzalika bima'na ma absaru wa ma asma'a wa huma ala jihatil majaz, wal murad annahu ta'ala la yaqimu an basarihi wa sam'ihi syai'. Ma lahum ay ahli samawati wal ardi min dunihi min waliyyin nasirin wa la yushriku bi hukmi ahada bi annahu waliyyun 'anil syarik. Sungguh tidak ada bagi mereka selain Allah pelindung. Tidak ada yang melindungi apa yang ada di langit kecuali hanya Dia. Oleh karena itu tidak diizinkan bagi siapa saja untuk menyebutkan Allah dengan apa saja yang ada di alam ini. Wa ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahala. Dan bacakan kepada mereka apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada yang mampu merubahnya, dan tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Wasbir nafsaka ihbisha ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna bi ibadatihim wajha ta'ala. Dan hendaklah kau bersabar bersama orang-orang yang selalu berdoa di pagi hari dan di petang hari, yang mereka berdoa terus-menerus. Tidak ada yang mereka hajatkan kecuali mendapat dari Allah. Mereka tidak mencari
insyaallah. Jadi insyaallah ini sesungguhnya kalimat tabarruk, kalimat untuk berkah. Sehingga dengan kalimat insyaallah Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menjalankan rencana kita. Ketika kita diiringi dengan insyaallah, maka inilah yang menjadi satu sebab apa yang diajarkan terkadang tidak terwujud atau sulit untuk dilakukan. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu semuanya menjadi pelajaran bagi umatnya. Jadi Nabi dulu diminta oleh orang-orang kafir untuk menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nabi berjanji secara pasti mengatakan besok, besok saya akan ceritakan. Nabi meyakini akan turun wahyu dari Allah yang akan menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Dari yakin siapa yakinnya bahwa malaikat Jibril akan datang membawa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Jika Nabi berjanji pasti ini fa'ilun dzalika wa oh iya besok saya akan jelaskan. Allah ditunggu sampai dia malam jenazah. Kemudian hari kedua jenazah, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-10, hari ke-20 sampai hari ke-30 dia Rasulullah SAW bersedih, berpilih solusi. Nah, orang-orang kafir, orang-orang kafir dia tahu baik celah, celah Nabi dan sebagainya. Kalau dia dengan kafir menganggap ada menanti Tuhan. Alhamdulillah, dia dengan kafir kata menanti Tuhan. Sehingga wahyu tidak diberikan wahyu. Nah, ternyata malaikat Jibril turun membawa surah Al-Kahfi pada hari ke-40 setelah 40 hari. Nah, gara-gara Nabi terlambat turun wahyu, gara-gara Nabi tidak membaca insyaallah di saat beliau menjanjikan cerita Ashabul Kahfi kepada orang. Enggak, hanya satu sebabnya. Bahkan tertunda dari 1 hari menjadi 40 hari dari insyaallah. Ya Allah, dari insyaallah ini berkah nih, kalimat paling mati luar biasa. Jadinya apa saja kita kerjakan insyaallah. Dan datang baik insyaallah. Belum baik insyaallah. Yang keluar baik insyaallah. Kali udah keluar insyaallah. Padahal amanah sudah ada, baik bisa lebih insyaallah. Maka mungkin insyaallah ada dengan jauh mana jadi insyaallah di mana. Maka maka insyaallah insyaallah pendek kemana? Dia insyaallah ternyata pas dalam bukan saya bisa bagaimana pun. Alhamdulillah yang diri kalau agak telat maka kalau ini kalau saya kan mau dari sudah pasti. Kita kan pasti kan? Pasti Nabi yakin datang malaikat Jibril. Tapi ternyata tidak datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang pada Rasulullah sekian kali, ribuan kali. Nabi yang paling sering ditanya oleh Nabi Rasulullah SAW. Nabi saya mungkin puluhan kali, belasan kali. Lalu Nabi ribuan kali. Bukan hanya malaikat Jibril datang membawa wahyu, tetapi malaikat Jibril datang ada Rasulullah dengan Nabi. Atau malaikat Jibril datang memberikan tawaran kepada Nabi. Ya Rasulullah, Allah menawarkan begini. Bayangkan, para sedikit ada berbeda nanti.
sering diberikan tawaran-tawaran. Bahkan Nabi diberi satu doa, ayo kalau kau baca doa ini, hajat keinginan apa saja Allah kabulkan. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Ya, tapi doa ini saya baca nanti. Jadi doa segitu dengan hadis Nabi ini. Ya, kapan Nabi baca? Nabi akan baca doa itu nanti di saat umat membutuhkan bantuan. Itu doa Nabi dengan tolak doa di sisi Allah. Kapan? Itu nanti di akhirat agar umatnya masuk surga. Itu doa Nabi. Ya, tidak berusaha mungkin, tapi mengintai situ urus Allah. Nabi kemudian kawan baca di dunia kan. Nabi ternyata tidak rela baca, tidak rela membaca di sana. Tidak ada tujuan Nabi adalah agar umatnya selamat masuk surga. Ini terhisap, kan? Subhanallah. Nah, jadinya ternyata wahyu tentang Ashabul Kahfi itu surah Al-Kahfi ini Allah tunda diturunkan gara-gara baginda Nabi tidak mengucapkan insyaallah, enggak asli. Oleh karena itu kapan saja baca insyaallah, insyaallah, insyaallah. Pokok selalu ini dengan insyaallah. Ya, kita lain-lain pengalaman belum sahur pasti kan dia berani ternyata pas malam hari itu dengan baik. Nabi sebab dulu insyaallah nanti dia pasti lalu mengikuti. Bahkan ada yang ya Allah hampir nanti pasti wahkah dengan Nabi seperti panggilan suami istri kan. Ya, kiriman hadiah jauh masuk itu isi rumah ini itu wahkah ini. Lalu ternyata subhanallah tidak betul. Memang sih jodoh di tangan Tuhan membantu ini. Jodoh di tangan dia. Tapi mungkin salah satu sebabnya karena dia terlalu yakin dan pasti dan lupa membaca kalimat insyaallah. Jangankan kita manusia, Nabi dengan insyaallah bayangkan wahyu itu jauh. Allah menjauhkan antara seorang hamba dengan hajatnya gara-gara tidak membaca kalimat insyaallah. Kalau Nabi sendiri mengalami hal itu, apalagi kelas-kelas itu. Dan dia kalau ini dimaksud insyaallah adalah seperti itu. Dan kalau ini Nabi sendiri, ya, maka Rasulullah sekali Nabi yang orang yang ucapannya didengar oleh Allah dan Allah menjalankan apa yang Nabi ucapkan. Tapi ternyata tertunda gara-gara Nabi tidak membaca kalimat insyaallah. Ya, seharusnya insyaallah ini jadi kebiasaan. Insyaallah. Lalu ingat insyaallah agar dibaca syafi insyaallah. Dan insyaallah bukan insyaallah yang dia baru saat ini, ya, bukan insyaallah. Nah, baca sin, bukan sin ya. Yang mau disolati insyaallah. Membaca dengan insyaallah, ulangi artinya. Apa artinya? Allah tidak baik nanti dengan insyaallah. Baca dengan insyaallah, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berkehendak. Sebaliknya yang berdoa insyaallah, ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah
Ashabul Kahfi di dalam gua itu. Ya, jadi disebutkan 300 tahun ditambah mereka menambahnya 5 bulan. 9 tahun. 300 tahun dan 9 tahun. Nah, dari tinggi 300 tahun kalau dihitung dengan hitungan Syamsiah, ya dihitung dengan kalender tahun lah, 300 tahun. Kalau bulan atas 309 tahun, karena biasa ibadah bulan Islam hanya 29 30. Lamun penanggalan kalender ini kita ya 30 31 sehingga penanggalan bulan itulah dia 309 tahun. Namun penanggalan bawahnya itu yang 300 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu, dan katakan kepada mereka, Allah lah yang paling tahu. Ya, Allah yang paling tahu berapa tahun mereka tinggal di dalam gua. Ya, dalam umur kafir ini berapa lebih ya. Ya, jadi ini diketahui dari masa berkuasanya raja. Jadi masa saat tidur di dalam gua, masuk ke dalam gua itu rajanya lain. Kemudian ketika mereka bangun, itu rajanya buat tanam periode itu. Ya, sudah berbeda doang. Mungkin sampai itu 600 tahun lebih dulu. Ya, kan 20 periode itu kan. Ya, sudah sekian raja. Dengan mata daerah itu ternyata mata uangnya sudah berusia 300 sekian tahun. Oh, ini keping lain, ini malah keping baru. Subhanallah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya. Lahu waibus samawati wal ardh. Allah lah yang Maha tahu. Semua yang gaib di langit, semua yang gaib di bumi, Allah tahu, tidak ada yang jadi tahu. Sekecil apapun, bahkan sampai lintasan hati kita yang terlintas secara spontan, Allah tahu. Ya Allah tahu. Masya Allah, surah hati kita yang terlintas apa saja terlintas Allah tahu. Jadi begitu banyak dalam hati kita terkadang yang terlintas hal yang kurang baik atau niat yang kurang baik. Allah tahu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Ya, itulah sebabnya ulama dahulu ada istilahnya muraqabah. Muraqabah itu menjaga hati. Ya, menjaga hati agar jangan lupa pada Allah dan menjaga hati jangan sampai ada niat-niat yang tidak baik. Ia sejaga. Insyaallah ini. Ya, sementara kesibukan orang banyak hanya sebatas menjaga jasmani badan saja. Tapi kalau orang-orang dahulu apa yang dijaga? Hatinya. Dari lupa pada Allah, dari memikirkan hal yang kurang baik atau berniat yang kurang baik. Ketika hati terjaga, maka otomatis dengan badan-badan ini juga akan terjaga dengan baik. Ya, memang orang-orang dahulu lain dengan kondisi kita yang di zaman ini begitu banyak yang membuat kita lupa pada Allah, membuat kita lari pada Allah, atau membuat kita berpikir kurang baik dan sebagainya. Keadaan zaman ini tidak, ya, sebaiknya, sepantasnya kita memperbanyak kalimat astagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lahu min dunihi min wali
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW agar Nabi tetap sabar bersama orang-orang yang selalu berdoa. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah engkau bersama mereka, yaitu orang-orang yang selalu berdoa di pagi hari, di malam hari. Siapa mereka? Inilah Ashabus Suffah, yaitu orang-orang yang hidup di pinggir masjid, ya, di masjid terus biasa Nabi eceran, biasa dari dalam kurung Selasa dari kata lorong, dan mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya orang miskin, dan jumlah mereka cukup banyak, kan sekitar 70 orang. Nah, di antara mereka ini ada yang pakaiannya hanya itu saja, tidak selesai. Berdasarkan kesamaan di dasar ia kadu berkosa, ia kadu gelisah, ia kadu macam-macam. Akhirnya dia nak berpokok, dia nak berpokok, nak bisnya besar. Tapi mereka siang, pagi, sore, malam mereka berdoa. Jamaah di rumah masuk. Makanan seadanya. Ada sedekah mereka makan, tidak ada mereka puasa. Ada hadiah kepada Nabi, Nabi mengingat mereka. Oh, ini asal Suffah ini dia masuk dulu. Dia mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasulullah SAW. Datang seorang namanya Uyainah bin Hisn. Uyainah ini adalah pemuka orang-orang kafir, bin sufi, bin gagah, bin pemuka orang-orang kafir, datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata dia? Wahai Muhammad, kami ini pemuka. Kalau kami masuk Islam, maka ini masyarakat kita Islam. Lagunya ini dia tahu barangnya itu pun ini. Dia bin miskin, bin orang besar, oh kau kaji lah ini. Iya kaji tukun. Datang Islam dong dia ada tukun dia ada dia ini. Iya, ini orang tahu dia menikah dalam Islam boleh bela dia atau dalam bela lain berbeda itu majlis ia lain. Nah, Rasulullah SAW satu yang membuat beliau tertarik dalam memilih dalam Islam, lui mengatur masyarakat dalam Islam. Hanya berbeda kaum, dia orang di dunia sufi terkemuka pemimpin memang ini. Nabi tertarik dengan keislaman orang-orang yang mengikutinya. Ya, akhir Rasulullah SAW terlintas dalam hatinya, ya biar ada lain. Tapi otomatis ketika mereka punya tempat yang lain, Nabi sedikit tidak akan dengan bergerak maka jauh dari Nabi itu. Ya, jadi Nabi punya yang luar biasa. Ini mereka masuk Islam. Ali Sabri itu dalam Islam. Akhirnya Nabi ya ada rencana yang dia ada khusus untuk ini. Begitu Rasulullah SAW punya niat seperti itu, langsung turun ayat Al-Quran.
nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Wahai Muhammad, hendaklah engkau tetap bersama mereka. Ia wahai miskin kan? Ia kan? Tetap duduk, lemah, kemudian hendaklah tetap bersama. Wala tuti man aqbala qalban dzikrina, tak pagi hati alurang mele kami sekarang berat. Subhanallah, ini kan wala tuti man aqbala. Ini kita sama dah hati ikuti. Turun barengan wasbir nafsa, tetaplah engkau bersama orang-orang yang sedang berdoa, sekalipun dia miskin, sekalipun pakaiannya tidak, sekalipun pakaian tidak ada, sekalipun keadaannya seperti itu, lalu ia wahai. Kenapa? Karena mereka hanya berdoa, mereka hanya berzikir, dan hati mereka yuridu wajah ikhlas. Sama dia tidak pernah bilang dia pasti itu. Iya nanti bilang pakaian sholat selaku sholat wajib ada di hati kita ada dia. Wala tuti man awhalna qalban dzikrina wa tabahawa. Dia dengan lupa kepada Allah, dia dengan hidup dengan hawa nafsunya, wa kana amruhu dan hidupnya sudah berlebihan, berlebihan, mereka ingat pada Allah, berbalik beda. Ayat Rasulullah SAW seperti biasa duduk bersama ashabus suffah, orang-orang yang disebut dengan ahli suffah. Dewa haji Nabi, Masya Allah, saat miskin-miskin ini, ya, ada namanya Salman. Salman ini pakaian berusaha, dia pakaian berusaha. Ada yang dinamakan berusaha, maksudnya terus Madinah Makkah itu terus bahasa kampung. Ya, kemudian barang yang terkait terus ini kembali. Ia saksi mana si buku lainnya itu. Ia kaca barang dibilang dengan Nabi Muhammad. Ia kaca berusaha, ia kaca berusaha. Itu yang saya dia terganggu terisi dengan teori. Ternyata subhanallah mulut baca ini. Itulah pandangan orang kafir kepada orang beriman. Tapi Allah ternyata memandang hatinya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya ahli surga seperti Taib, Mutalaib, ahli surga banyak dari kaum lemah atau dianggap lemah. Pernah pada satu hari ada lewat dengan Nabi yang miskin. Orang itu pakaian Indonesia, manusia yang dikatakan. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, lebih pendapat beliau dengan dia. Ya Rasulullah, ada datang dengan dia nak sanggup. Ada yang Nabi dia nak kawin. Ada yang Nabi mulai dia nak kawin. Ya Rasulullah, ada yang datang dia nak perhatian. Ada yang muni dia nak terima. Ada yang Nabi dia nak kawin. Ada yang tidak dengan mulai dia nak kawin. Ya wahai Nabi bahasa Nabi ketahuilah dengan ini Abu Diwan itu seandainya dia mengucapkan sesuatu, dia bersumpah dengan nama Allah, maka suaranya akan didengar oleh Allah dan akan diwujudkan oleh Allah pada ucapan. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Lalu mulai dia miskin, dia katakan kemudian dan sebagainya, tapi hatinya bersih dan dia ahli ibadah.
bagus, bin sugi, dan seterusnya. Tapi bahasa Nabi, berbeda dengan beliau itu, ya Rasulullah, tidak mengenal dengan padi. Lamun ini Nabi pasti terima, dengan datang pasti terhormati. Soal pilihan hari pasti diterima. Nabi bahasa Nabi ketahuilah dia adalah orang yang paling jauh dari Allah. Oke, nanti sholat dia lupa pada Allah, dia tidak beribadah. Apa yang bermakna darahnya? Ya, dalam seorang ini ke hatinya ada nur cahaya iman. Siapa yang bersujud dia berdoa ingin Allah jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Karena berumur besok kita takut, jauh dari Allah, dia tidak beribadah, tidak ada. Apa yang diucapkan tidak ada makna. Ya, jadi ini ayat ini sungguhnya mengingatkan kita dalam hidup ini bahwa nilai seseorang bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada pakaiannya, bukan pada kegagahannya, tapi nilai orang adalah bagaimana keikhlasannya di hadapan Allah. Asal kami adalah asal sumpah itu. Hari sumpah dia boleh 70 orang mereka miskin. Miskin pakaian kan lalu subhanallah sampai Allah menurunkan Al-Quran gara-gara dia ya, gara-gara doa mereka yang disebut dalam Al-Quran ini yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Mereka hanya berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa itu punya kedudukan yang khusus di sisi Allah. Jadi tanda orang itu hebat mulia ketika dia rajin berdoa. Dia menguasai terang dan benar. Tapi itu hebatnya itu rajin berdoa. Lu sering mengatakan bahwa hebatnya dia rajin berdoa. Al-Quran memuji orang yang berdoa. Ya, dan Nabi Allah dengan mengingatkan Nabi, jangan tinggalkan mereka wahai Muhammad. Jika wasbir nafsaka, jangan tinggalkan mereka wahai Muhammad. Orang-orang miskin itu, orang-orang yang dimana rendah itu. Kenapa? Karena mereka rajin berdoa. Ya Allah, kapan? Bil ghadati wal ashi, pagi hari, di malam hari, dia wahai berdoa. Subhanallah. Disinilah kedudukan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang melihat hamba yang mengangkat tangan, menyebut namanya, memanggil namanya. Apalagi Allah dipanggil dengan nama-nama yang Allah sukai, seperti al-asmaul husna. Wala tuti man aghfalna yuriduna wajhah. Dan mereka itu tujuannya ikhlas. Ini menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar lillahi. Subhanallah. Bila syirikun wajah milwadai wajah. Dan ini disebut dua waktu pagi dan petang. Nah, dia berada di sini pagi, ada di sini malam. Kalau yang kita perhatikan, siapa ada subuh, ada zikir. Ya, anak-anak tidak zikir seperti sholat dengan subhanallah.
dia celana, dia kaji, dia banyak, setiap hari mereka adalah ahli doa. Ya. Wala mufik man alfalna qalban. Ada perhatian orang-orang yang lupa kepada kami. Ya, orang-orang yang hidupnya lupa pada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Wacana Allah. Mereka yang adalah orang-orang yang dalam ibadah dan hidupnya. Mereka orang-orang yang ingkar kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah, tanda orang itu punya nilai di sisi Allah disebut lima Abu Hasan Al-Syadzili. 4 tanda orang itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, pertama, ketika dia memperhatikan salat lima waktu dengan secara berjamaah. Yang kedua, ketika orang tersebut lebih mengutamakan ahlullah dari ahlul dunia, artinya hatinya lebih menghargai ahli ibadah, ahli ilmu daripada ahli dunia. Jadi dalam hati itu siapa yang berharga dalam hati kita? Ya, tanda orang itu mulia di sisi Allah ketika dia lebih menghargai ahli ibadah, ahli akhirat daripada ahli dunia. Ya. Ahli ibadah dihargai. Dia lihat agamanya itu dihargai. Dia lihat taatnya, ilmunya itu dihargai. Ya, bukan karena ada sebagian tempat jadi ada sebagian tempat yang daerah lebih menghargai pejabat daripada ulama. Ulama datang biasa, tapi ketika pejabat datang luar biasa. Nah, jadi dalam di kalangan orang-orang soleh, mana tanda orang itu dekat dengan Allah, mulia di sisi Allah, ketika lebih menghargai ahlullah dari ahli dunia. Orang yang dekat dengan Allah dihargai dengan ilmunya, dengan taatnya dan seterusnya. Ya, itu sebagai tanda orang itu punya nilai di sisi Allah. Yang ketiga, ketika orang tersebut di hatinya lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Jadi ini tanda-tanda orang itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya, mana-mana sekali-sekali mudah-mudahan hidup kita bisa meneladani cara hidup baginda Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi menghargai orang miskin, Nabi menghargai ahli ibadah, Nabi menghargai orang-orang yang berdoa. Nabi waktu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Jadi ini kan Nabi kan, Rasulullah SAW Al-Quran dia mulai tidak bisa ketika ditanya bagaimana alam Nabi. Beliau katakan alam Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itulah alam bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidup dan berusaha ini terbiar